Suamiku diam-diam selingkuh dengan tetanggaku sendiri yang seorang janda sampai dia hamil. Aku tidak terima, aku balas buat dia sengsara. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Sebelumnya, jangan lupa absen dari daerah mana saja ya Bun, agar silaturahmi kita semakin erat. Evi, kamu hamil. Suaraku terdengar lebih keras dari yang aku rencanakan. Mataku tertuju pada tonjolan kecil di perutnya. Tidak bisa bohong seperti tanda-tanda yang pernah ku kenal terlalu baik. 3 kali merasakan kehidupan bergerak dalam rahimku, aku tidak mungkin salah. Evi berhenti sejenak. Nafasnya terengah, bibirnya mengatup rapat, seolah kata-katanya terjebak di tenggorokan. Dia melanjutkan langkahnya, menghindari tatapanku. Ah, masa sih? Dia tertawa pendek, tapi kakinya berjalan lebih cepat, seperti ingin lari dari pertanyaanku. Iya, kamu lagi hamil kan? Tekanku kali ini lebih dalam. Keyakinanku mengkristal. Perutnya yang buncit, wajahnya yang pucat. Bahkan cara dia menghindar, semuanya terlalu familiar. Ah, Mbak salah sangka. Senyumnya tipis, hampir rapuh, tapi matanya tidak bisa berbohong. Aku terdiam, memperhatikannya lebih saksama. Elsa, putrinya yang berusia 7 tahun, mirip sekali dengan David, mantan suaminya. Laki-laki keturunan Tionghoa itu telah lama pergi, meninggalkan Evi dengan luka dan janji yang tak terpenuhi. Vi, coba kamu periksa. Aku yakin kamu hamil. Dia hanya membalas dengan senyum samar, lalu berlalu. Tapi pertanyaanku menggantung di udara. Kalau Evi benar hamil, terus dengan siapa? Rumahnya terlalu sepi. Tidak ada laki-laki yang datang. Tidak ada pesta pernikahan yang aku dengar. Hanya Evi, Elsa, dan ibunya yang tinggal di balik pintu itu. Aku lalu memandang ke arah rumahnya. Rumah yang hanya dihuni olehnya, Elsa dan ibunya. Rumah yang sebulan sekali selalu ramai dengan kehadiran saudaranya. Selain itu, seingatku rumahnya tidak pernah ramai apalagi dengan pernikahan. Mengingat dulu masalahnya dengan David yang cukup menghebohkan. David cemburu karena saat Evi sudah menjadi istrinya, Evi masih diam-diam menerima panggilan telepon dari mantan pacarnya yang bekerja di batubara. Suami mana yang tidak marah karena istrinya masih diam-diam saling berinteraksi di belakangnya. Kemarahan itu membuat David melakukan satu tindakan kekerasan pada Evi. Evi lalu dipisahkan oleh pamannya yang menjadi wali Evi selepas ayahnya meninggal dunia, Paman Husin. Rupanya saat itu Evi hamil muda tanpa dia ketahui. Dan David pun tidak tahu. Begitu David mengetahuinya, dia ingin memperbaiki. Tapi keluarga Evi sudah menutup kesempatan. Elsa sekarang sudah kelas 1 SD setelah kejadian 7 tahun yang lalu. Elsa tumbuh menjadi anak yang cantik dan manis. Melihat bagaimana kehamilan Evi yang telat dia ketahui, aku yakin kali ini Evi pun tidak menyadari itu. Aku tidak mungkin salah duga. Evi hamil. Bahkan pesona wajahnya pun nampak berbeda. Mbak, aku lanjut jalan paginya ya. Mbak masih mau? Evi menyadarkan aku dengan pertanyaannya. Aku pun menggeleng. Mbak mau ngajar, harus siap-siap. Mbak duluan ya. Aku menepuk pundak Evi setelah tidak ada respon darinya untuk mengakui kehamilannya. Aku lalu berbelok masuk ke halaman rumahku. Sebentar lagi Mas Iqbal akan pulang dari masjid. Harus siap membuat sarapan. Karena hari ini hari Senin, kami semua akan melaksanakan upacara di sekolah. Mas Iqbal sampai rumah tepat pukul 6 kurang 10.
Katanya di masjid ada kegiatan berkenaan tentang lomba bersih-bersih di kompleks. Mas, pernah lihat ada pernikahan di rumah Bu Wati atau rumah Evi tidak? Aku bertanya pada Mas Iqbal sembari menata meja dengan menu sarapan. Gea dan Dava masih di dalam kamarnya masing-masing selepas mandi, bersiap untuk pergi ke sekolah. Pernikahan? Mas Iqbal bereaksi dengan terbata-bata. Mungkin dia juga terkejut dengan pertanyaanku. Iya, soalnya aku merasa Evi itu sedang hamil, Mas. Ucapku lagi dengan serius sekali. Aku lalu duduk di depan Mas Iqbal. Gea putri sulung kami yang sudah SMP pun ikut duduk juga. Tidak lama adiknya, Dava pun sudah duduk dengan seragam putih merahnya. Kok kamu bisa tahu dia hamil? Ya tahulah, Mas. Aku sudah 2 kali loh merasakan kehamilan. Ketahuan kok kalau orang hamil, apalagi perutnya tidak bisa bohong. Uraiku pada Mas Iqbal. Ucapanku membuat Mas Iqbal menghentikan aktivitas makannya. Aku memandangnya heran. Kenapa kamu, Mas? Kusodorkan air putih padanya, yang langsung diteguknya hingga habis. Ah, masa sih? Mas Iqbal nampak ragu dengan ucapanku. Iya, Mas, aku yakin sekali. Evi juga tidak membantah selain bilang aku salah lihat, tapi jawabannya itu ambigu, Mas. Bisa saja dia sudah menikah. Keluarganya sengaja tidak mengundang atau tidak meramaikan pernikahan. Iya kan, Mas? Mas Iqbal tertangkap olehku merenung dengan dahi berkerut. Kalaupun memang Evi sudah menikah dan hamil, semoga dia bahagia ya, Mas. Aku senang untuk kebahagiaannya, ucapku lagi. Mas Iqbal tetap tidak memberikan reaksi atas ucapanku. Oh iya, kamu berangkat jam berapa, Mas, ke sekolahnya? Tatapku pada Mas Iqbal. Mas Iqbal adalah kepala sekolah sekaligus PNS di sekolah berbeda denganku. Aku mengajar di Madrasah Aliyah. Mas Iqbal mengajar di sekolah SMA umum area Semarang. Biasalah, jam 8.30. Aku melirik Mas Iqbal. Wajahnya nampak tak biasa. Kali ini lebih tegang. Aku sampai berpikir apakah ada yang salah pagi ini. Mas, sarapannya kok gak dihabiskan? Tegurku saat aku lihat Mas Iqbal berdiri dari duduknya. Oh, sebentar. Mas Iqbal malah meraih ponselnya. Nampaknya urusan pekerjaan lagi yang membuat wajahnya begitu. Selepas sarapan Dava dan milikku habis, aku berpamitan pada Mas Iqbal. Mas, Kaira duluan ya. Jangan lupa pintu ditutup dengan rapat. Kaira dengar tetangga rumah kita kemalingan. Pesanku pada Mas Iqbal, sembari mengecup punggung tangannya. Bersama 2 anakku, aku berangkat terlebih dahulu ke sekolah dengan mengendarai sepeda motor. Sementara mobil akan dibawa oleh Mas Iqbal. Siang harinya, aku, Nita dan lainnya sedang makan siang di dapur sekolah. Hei, tahu nggak tetangga kita, Mbak? Nita berbisik padaku. Aku tahu pasti yang dia bicarakan itu Evi. Evi maksudnya? Liriku, sembari mengambil nasi putih. Hamil kan, Mbak? Tanya Evi lagi. Aku menghentikan aktivitas mengambil lauk, beralih menatap Nita. Hamil? Nita mengangguk. Iya, pagi ini aku ketemu dia loh, muntah-muntah di pinggir danau. Gitu. Nita sampai mencontohkannya. Aku jadi merasa kalau Evi memang hamil, tapi tidak mau mengakuinya. Tapi kalau memang dia hamil, berarti sudah menikah dong. Bagus untuk dia. Ya bagus dong, yang penting ada suaminya. Balasku pada Nita. Sebenarnya aku paling malas menanggapi hal begituan. Aku merasa urusan ini bukan pula urusanku. Masalahnya itu loh, Mbak. Suaminya siapa? Tanya Nita lagi.
Dari mantan suami dia punya anak. Jadi kalau sekarang pun dia hamil, semoga ya kali ini suaminya tidak berulah. Lanjut Nita lancar. Entahlah mengapa setiap Nita memulai bergosip, selalu saja rasanya dia seolah sangat tahu. Ada hal yang tidak kami ketahui. Dia malah lebih tahu. Sudah, yang penting Evi bahagia. Selagi bukan suami kita yang menjadi suaminya, Evi pun berhak untuk bahagia. Balasku pada Nita sembari berpindah, berharap Nita tidak lagi mengikutiku. Ih, Mbak Kaira ini jadi bikin parno aja, tepuk Nita. Gara-gara banyaknya perselingkuhan, banyaknya pasangan yang tidak setia, aku jadi parno sama suamiku, Mbak. Pokoknya kalau dia tidak mengabari aku sehari saja, sudah pening kepalaku. Curhat Nita kemudian. Aku tidak membalas. Nita sebenarnya sama parnonya denganku. Dia tidak tahu saja kalau aku pun sangat mengkhawatirkan Mas Iqbal. Perihal cerita Nita yang parnoan itu, sebenarnya aku juga parno. Apalagi kalau mengingat bulan lalu, Mas Iqbal pernah kudapati membeli satu lusin underwear Brenda yang manis. Pikiranku sudah kemana-mana, menjelajah. Saat aku tanyakan untuk siapa, dia bilang mau dikirimkan untuk adiknya yang kuliah di kampus, tidak jauh dari tempat aku mengajar. Tapi aku tiba-tiba saja ragu tentang underwear itu. Mengingat Mas Iqbal selalu sibuk. Kapan dia menyerahkannya ke Manda, adiknya itu? Apa aku hubungi Manda ya untuk sekedar menjawab kegundahanku? Atau kusinggung saja tentang keberadaannya di depan Mas Iqbal? Tapi tunggu. Aku mencoba mengingat-ingat. Pagi tadi saat aku menjemur di lantai 2, aku melihat underwear yang persis sama seperti yang aku lihat di tas Mas Iqbal di jemuran sebelah. Kenapa tiba-tiba aku jadi merinding? Nampaknya aku harus melihat reaksi Mas Iqbal jika aku menanyakannya lagi. Aku baru saja tiba selepas mengajar. Ketika kulihat mobil Mas Iqbal sudah terparkir. Tumben jam segini dia sudah ada di rumah. Mas, tumben kamu sudah balik. Tegurku padanya yang hanya memakai sarungan di depan TV. Mas Iqbal melempar cengiran padaku. Sesekali pulang cepat, Dek. Kamu gak suka kalau aku pulangnya cepet? Tanya Mas Iqbal saat aku sudah melepas gamis dan hijabku. Berganti dengan baju dinas rumahan, daster. Sangat senang lah, Mas. Jadi ada quality time. Balasku melangkah menuju dapur. Sepertinya sore-sore begini paling enak ngopi ditemani suami. Mas, mau kopi? Tawarku mengintip di pintu. Mas Iqbal tidak menjawab. Kepalanya menunduk mengarah pada ponselnya. Aku mendekati lalu mengangkat dagunya. Ada ekspresi kaget saat aku berdiri di hadapannya. Mas, kamu mau kopi? Tatapku pada kedua bola matanya. Boleh. Angguknya. Lalu secepat kilat tangannya membalik posisi ponselnya. Aku hanya memperhatikan itu tanpa curiga sedikit pun. Pasti tidak jauh dari urusan pekerjaan. Aku Kaira Safitri. Aku tumbuh dari ibu yang membesarkanku dengan banyak ujangan. Salah satunya aku dilarang oleh ibu untuk mencari tahu privasi pasanganku. Tidak boleh curiga tanpa alasan apapun. Makanya mau bagaimanapun Mas Iqbal, aku selalu percaya padanya. Itulah modal awetnya sebuah hubungan. Ya sudah, Kaira buatin ya. Saat aku kembali dengan gelas berisi kopi, Mas Iqbal tidak menyadari sama sekali. Kepalanya menunduk persis angsa yang menyembunyikan lehernya yang panjang. Nah, ini mungkin leher Mas Iqbal mau disembunyikan dalam sarungnya. Mas? Oh, iya sayang. Suara Mas Iqbal seketika gugup. Aku lalu duduk di sebelahnya sembari meletakkan kopiku di samping kopi miliknya. Apa sih? Kok serius banget?
Lirikku pada layar ponselnya yang telah berubah hitam. Pasti dia matikan. Hanya baca artikel saja tentang maraknya perselingkuhan. Jawaban Mas Iqbal malah membuatku heran. Sejak kapan dia peduli hal begituan? Aku punya alasan tak percaya sebab Mas Iqbal yang aku kenali tidak pernah mau pusing dengan berita-berita receh seperti itu. Katanya tidak penting. Tapi kenapa sekarang malah serius banget baca beritanya? Boleh Kaira ikut baca juga, Mas? Penasaran? Pintaku pada Mas Iqbal. Mas Iqbal bereaksi berlebih lagi. Wajahnya berubah pucat, seperti orang kepergok melakukan sesuatu yang salah dan memalukan. Gak boleh aku bacanya. Aku menanyakan karena tanganku begitu lama menggantung di udara. Gak boleh, nanti malah overthinking. Ucapan Mas Iqbal malah berubah ngegas. Aneh banget dia hari ini. Setelah itu Mas Iqbal merunduk sedikit, mengambil kopinya dan langsung mengarahkan ke mulutnya. Alisku bertaut, apa dia lupa kopinya panas? Au, kenapa panas sekali? Sembur Mas Iqbal berdiri sembari mengeluarkan lidahnya. Jadi terbakar kan lidahku? Mas, bukannya tahu kalau kopi ini baru selesai diseduh? Heran deh, kok kamu panikan begitu? Aku berdiri menyerahkan padanya tisu. Baju dan sarungnya terkena percikan hitam dari kopi. Mas Iqbal menerima tisu dariku lalu meninggalkan aku sendirian di ruang keluarga. Mas, belum juga aku selesai bilang, ponselnya tertinggal. Mas Iqbal sudah tergopoh-gopoh kembali dan menyambar ponselnya. Lupa, ucapnya melempar senyum tipis. Lagi, keningku bertaut. Belum 1 menit ekspresinya sudah berubah jadi manis. Kenapa sih? Kupandangi langkah Mas Iqbal yang terburu-buru. Aku baru ngeh. Akhir-akhir ini ponselnya selalu ada di genggamannya. Jarang diletakkan sembarangan seperti sebelumnya. Sebenarnya ada apa di ponselnya itu? Aku baru ingat. Barusan mau memastikan tentang satu lusin underwear itu yang katanya Manda. Tumben Mas Iqbal perhatian gitu. Semoga deh paketnya benar untuk Manda. Dari ucapan Manda aku menangkap kalau paket itu belum dia terima. Lalu kemana dan untuk siapa paket itu sebenarnya? Perlahan aku penasaran ku susul Mas Iqbal ke arah depan. Rupanya dia memilih ngopi santai sarungan di teras rumah. Aku berbalik mengambil hijabku, berniat untuk menemaninya di teras. Sore-sore dihembus angin sepoi-sepoi cukup romantis. Lama rasanya tidak menghabiskan waktu berdua dengan suasana santai bersama Mas Iqbal. Mas Iqbal memandangiku, lalu menarik senyum tipisnya. Boleh kan aku duduk di sini? Aku menanyakan karena ekspresi wajahnya sekilas seperti orang yang terganggu. Mas Iqbal tidak menanggapi, malah mulai menundukkan kepalanya, fokus lagi pada ponselnya. Mas, itu paket underwearnya Manda sudah kamu berikan? Tatapanku lekat mengarah pada Mas Iqbal yang langsung memberikan reaksi terkejut. Kenapa kamu nanyain itu? Ya, tadi aku ketemu sama Manda. Terus Sudahlah Kaira. Aku beli juga untuk adikku kan? Kamu gak masalah kan? Lah, kenapa dia senewan begitu? Kamu itu kenapa sih Mas? Kok jadi panik? Sudah deh, aku lagi pusing banyak pikiran. Obrolan belum selesai juga, Mas Iqbal sudah berdiri lagi, meninggalkan aku kedua kalinya. Apa salahku? Salahkah kalau aku bertanya? Bolehkah aku curiga saat ini? Kenapa Mas Iqbal panik dan cemas? Ketara sekali dia seperti takut akan sesuatu. Sayang, malam ini aku ada acara di kota. Aku sekalian nginep di sana ya. Aku mengangkat wajah dari aktivitasku yang menyiapkan sarapan.
menatap langkah Mas Iqbal yang menghilang di balik pintu kamar. "Kenapa kamu baru ngomong sekarang sih, Mas? Kaira kan belum menyiapkan pakaianmu." Balasku meletakkan sendok dan garpu, lalu terburu menuju kamar. "Gak apa-apa, nanti aku aja yang siapkan." Langkahku terhenti, merasa kali ini Mas Iqbal berbeda. Biasanya aku yang selalu diandalkan untuk menyiapkan pakaiannya. Kenapa sekarang malah mau mengerjakannya sendiri? "Oke lah kalau begitu." Langkahku memutar, kembali melanjutkan menyiapkan sarapan. Tinggal menuangkan susu di gelas anak-anak. "Sama siapa aja, Mas?" Aku iseng bertanya. Padahal aku jarang mau tahu urusannya. Saking percayanya aku kepada Mas Iqbal. "Sama beberapa teman guru," ujar Mas Iqbal, duduk di kursinya. Entahlah, sepertinya saat ini aku benar-benar curiga padanya. "Mas, Kaira berangkat dulu ya." Kupeluk Mas Iqbal lalu mengecup punggung tangannya. "Kamu bawa kunci kan?" tanyanya padaku. Aku lalu mengangkat kunci motor di mana tersemat kunci rumah yang aku pegang. Saat aku keluar dengan sepeda motorku dan anak-anak naik membonceng di belakangku, kulihat Evi berdiri di teras rumah. Dia mengantar Elsa sampai ke depan pintu. Selanjutnya seperti biasa, Elsa akan ikut dengan kakak sulungnya, Kak Ima, yang rumahnya tidak jauh dari rumah Evi dan Bu Wati, ibunya. "Mbak, mau ke sekolah ya?" tegur Evi padaku dengan senyuman. Evi ini manis sekali, cantik juga. Sayangnya, nasib pernikahan pertamanya penuh dengan drama. Aku berharap dengan suaminya yang sekarang dia bisa bertahan. Melihat Evi yang tersenyum begitu, aku jadi penasaran. Laki-laki mana yang berhasil membuat senyuman itu terbit lagi? "Iya, ayo," pamitku pada Evi, lalu mengucap salam pada Mas Iqbal. Motor sudah jauh dari rumah, mungkin sudah setengah perjalanan menuju ke sekolah, ketika aku merasa ada sesuatu yang tertinggal. "Gea, tas laptop ibu ketinggalan ya?" "Aduh Bu, Gea lupa, ketinggalan di teras rumah Bu," sahut Gea membenarkannya. Aku lalu memutar motorku untuk kembali ke rumah. Sampai di rumah, Gea turun menuju teras. Dia yang turun mengambil tas laptopku. Cukup lama Gea tak muncul, padahal hanya mengambil tas laptop saja. Ku minta Dava untuk menyusulnya, tapi belum juga Dava turun, Gea sudah muncul. "Gea, ayah kamu tumben belum berangkat. Biasanya kita jalan, dia juga ikut jalan." Aku melihat ke arah rumah, sepi. Mas Iqbal tidak terlihat sama sekali. Aku hanya melihat jendela kamar depan tertutup. "Gea, apa ibu lupa membuka jendela tadi?" Aku masih belum jalan, berusaha mengingat-ingat. "Ayah mungkin yang nutup, Bu," ucap Gea lagi. "Tapi biasanya kamar depan kan gak ditutup. Tralisnya kokoh begitu. Maling pun mikir-mikir kalau mau nyolong." Ucapku lalu mulai jalan kembali. Inginnya memeriksa, tapi ucapan Gea ada benarnya juga. Mas Iqbal pasti menutupnya karena pesanku sering berulang untuk menutup pintu dan jendela. Tapi sebenarnya Mas Iqbal pun tahu kalau jendela kamar depan tidak perlu ditutup, karena tralisnya kokoh. Maka aku membiarkannya agar tetap memberikan sirkulasi udara masuk ke dalam. "Bu, tadi waktu ambil tas laptop ibu, Gea seperti dengar ayah lagi ngobrol." Gea mulai bicara setelah lama terdiam. "Biasalah ayah kamu itu, palingan yang dihubungi anak buahnya di sekolah," balasku pada Gea. Tetap berusaha percaya sepenuhnya, meski curiga sudah mulai mengambil tempatnya. "Oh, iya kali ya Bu," ada ragu pada ucapan Gea. Minggu pagi setelah subuh aku menjemur di atas atap rumah. Aku paling suka ada di atas sini, apalagi kalau malam dengan langit dipenuhi dengan bintang.
Zaman kecil dulu aku dan kakak-kakakku bahkan percaya dengan bintang jatuh. Setiap bintang jatuh, maka kami akan berdoa, berharap doa kami akan terwujud. Semalam tanpa Mas Iqbal, memang sangat berbeda. Tapi sebentar lagi Mas Iqbal akan pulang. Aku sudah membuatkan makanan favoritnya. Jadi begitu dia datang, dia bisa langsung menikmati makanan yang aku siapkan. Selalu menanti Mas Iqbal pulang menjadi kebahagiaan yang sulit terlupakan. Merasa seperti pengantin baru yang selalu merindu. Mungkin lebay bagi sebagian orang, namun untukku inilah caraku merawat rumah tanggaku. Selalu menganggap kepulangan dan kehadiran Mas Iqbal adalah hal yang terpenting. Saat aku selesai menjemur, kakiku yang tadinya akan turun ke bawah menahan langkah. Kulihat Evi baru saja datang. Dia turun dari boncengan adiknya. Tidak lama dia mengambil beberapa kantong plastik dari 3 brand yang cukup terkenal. Wah, Evi belanja besar. Alhamdulillah, dapat suami yang membuatnya dihargai. Batinku, lalu melanjutkan langkahku. Ikut senang dengan Evi yang kuyakini hatinya telah diisi penuh dengan perhatian dan cinta suaminya. Bu, ayah datang. Suara Gea terdengar menggambarkan kedatangan ayahnya. Aku bergegas turun, lalu mencuci mukaku di wastafel dekat tangga. Setelah kusisir rambutku dengan cepat, membiarkannya tergerai. Mas Iqbal sangat suka dengan rambutku yang tergerai, sejak awal menikah dulu. Tidak lupa kusemprotkan parfum ke seluruh bagian yang memungkinkan sebelum menyambut Mas Iqbal. Alhamdulillah, senangnya aku. Pelukku pada Mas Iqbal yang langsung memberikan aku 1 kantongan. Saat aku menerimanya, membaca brand yang tertera di sana, seketika aku mengingat Evi. Barusan aku puji Evi yang datang dengan kantongan beberapa brand. Mas sudah memberikanku yang serupa. Pas banget sama Evi, Mas. Celetukku lalu menarik senyum padanya. Makasih ya, Mas. Ucapku padanya. Mas Iqbal mengangguk lalu langsung menuju ke ruang kerjanya. Wajahnya yang tadi sumringah mendadak hilang. Kenapa moodnya mendadak berubah? Mas Iqbal melepas jaketnya tanpa menjawabku. Mas, apa aku buat salah ya? Kok tiba-tiba wajahmu berubah? Kaira, aku capek. Buatkan saja aku kopi. Mas Iqbal langsung memotong ucapanku. Dia bahkan tidak melihatku saat bicara. Baru kali ini aku merasa Mas Iqbal aneh. Biasanya juga dia akan memelukku dengan erat, mengecup dahiku, meluapkan rindu kami satu sama lain dengan pelukan. Tapi hari ini, daripada menanyakannya akan membuatnya marah, aku memutuskan untuk ke belakang, menyeduhkan kopi untuknya. Mas, ini kopinya. Ya, makasih. Aku tidak langsung keluar, tapi malah mampir sebentar ke keranjang pakaian kotor. Tadi aku melihat Mas Iqbal menyimpan bajunya di sana. Aku paling anti dengan baju yang baru dipakai langsung disimpan di keranjang, karena kalau begitu rawan sekali dengan jamur. Mataku terpaku sejenak, sebuah nota belanja dari beberapa toko. Salah satunya dari brand yang dia berikan kepadaku tadi, bahkan nominalnya saja besar. Kulirik Mas Iqbal yang menyesap kopinya dengan tenang, sembari membaca pesan di ponselnya. Ku ambil nota itu lalu kusimpan di bawah lipatan pakaianku. Apakah nota itu bisa menjadi sebuah kecurigaan? Mas, baju yang kemarin mana ya? Mas Iqbal memandangku. Baju? Kemarin Mas berangkat pakai kemeja biru yang kuhadiahkan pas anniversary kita, Mas. Mas Iqbal nampak berpikir. Aku jadi heran, apa susahnya sih mengingat bajunya di mana? Atau, oh, sepertinya ketinggalan sayang. Padahal aku suka loh kalau Mas pakai baju itu. Ya oke lah. Kutinggalkan Mas Iqbal menuju ke belakang, merendam bajunya sebelum kuberi sabun. Namun entah mengapa aku merasa terganggu dengan apa yang telah terjadi pagi ini.
Respon Mas Iqbal itu sangat berbeda. Saat aku bercerita tentang Evi, wajahnya berubah. Saat aku menanyakan kemejanya, dia mendadak bilang sayang, padahal semenit lalu dia jutek padaku. Dilihat dari gelagatnya yang tidak biasa itu, Mas Iqbal sepertinya sedang menyembunyikan sesuatu dariku. Aku harus peka mulai sekarang untuk tahu apa yang Mas Iqbal rahasiakan dariku. Aku memandang jemuran milik Evi dan ibunya. Kemeja kotak yang ada di deretan kedua sama persis dengan milik Mas Iqbal yang aku tanyakan padanya tadi. Kenapa kebetulan sekali? Kaira, kamu ngapain? Kok bengong di situ? Mas Iqbal berdiri di bawah tangga. Kepalanya mendongak padaku. Mas, kemeja kotak kamu benar ketinggalan. Aku memastikan sembari terus mengarahkan pandangan pada jemuran yang bergoyang di sapu angin. Iya, nantilah aku ambil, sahut Mas Iqbal yang kulihat mengarahkan langkahnya menuju tangga pertama. Memangnya bisa diambil lagi? Mas Iqbal menaiki tangga, menuju ke tempatku berdiri. Siapa tahu disimpan sama pihak hotelnya. Mas Iqbal sampai di hadapanku, lalu mengarahkan pandangannya ke jemuran Evi. Kemeja itu persis sekali dengan kemejamu ya, Mas? Ucapku memandang wajah Mas Iqbal yang nampak terkejut. Itu bukan bajuku. Itu bukan baju kamu kan, Mas? Aku kembali memperjelas. Kenapa bisa kebetulan sekali? Kita beli di mana baju itu? Di mall kan? Ada berapa style pakaian yang sama menurut kamu? Aku memandang wajah Mas Iqbal dengan lekat. Apa yang barusan dia ucapkan ada benarnya juga. Pakaian itu tidak hanya satu, ada banyak. Namun pertanyaan di benakku adalah, kenapa bisa bersamaan begitu? Ayo, katanya mau bawa anak-anak keluar. Mas Iqbal memegangi tanganku. Aku mengikuti dengan keraguan yang mulai tumbuh. Sepanjang jalan menuju ke tempat anak-anak inginkan, kepalaku mulai menghubungkan satu persatu. Evi tiba di rumahnya yang kemudian disusul oleh Mas Iqbal setelahnya. Lalu brand yang dibawa Evi sama dengan salah satu brand yang Mas Iqbal berikan kepadaku. Kemeja itu, kemeja yang aku pilihkan untuk Mas Iqbal, tiba-tiba dibilang tertinggal. Tapi seolah muncul di jemuran Evi. Apa mungkin itu milik suaminya Evi? Tapi kalau penampakannya saja tidak pernah terlihat, kenapa bisa bajunya ada di jemurannya? Sayang, Mas Iqbal menyentuh jariku. Diajak bicara kok malah gak respon? Kenapa, Mas? Aku memandang Mas Iqbal. Mau makan di mana? Mas Iqbal menatapku sebentar, lalu beralih ke jalan di depannya. Semarang malam-malam begini selalu ramai. Apalagi mereka yang suka jajan. Pastilah banyak yang sudah nongkrong di kafe atau kedai favoritnya. Stik saja, Mas. Aku lama tidak makan stik, balasku, lalu mengalihkan pandangan ke sebelah, pada jembatan yang kami lalui, dengan pemandangan dermaganya. Lampu nelayan, kapal yang terombang-ambing dengan ombak, lalu bulan yang sudah nampak cantik di sana. Aku tidak tahu mengapa sekarang tiba-tiba ragu pada Mas Iqbal. Usia pernikahanku sudah mau 14 tahun. Selama itu tidak pernah ada ragu yang mampir. Seingatku tidak pernah, sebab pernikahan dan hubunganku dengan Mas Iqbal selalu hangat. Usia pernikahan boleh tambah, tetapi perasaanku pada Mas Iqbal tetaplah sama. Namun belakangan ini, aku mulai memiliki ragu untuknya. Mas Iqbal sudah memarkirkan mobilnya di bagian pojokan yang kebetulan kosong. Setelah itu dia masuk ke dalam merangkul kedua anaknya. Family man sekali melihatnya. Aku pun menerima pinangannya dulu karena gambaran ini. Kaira, Mas Iqbal memanggilku yang sudah tertinggal cukup jauh dari mereka. Ku percepat langkahku mendekati Mas Iqbal. Perihal kemeja itu benar mengganggu pikiranku, sehingga aku benar-benar tidak fokus sama sekali. Parnoan, kata Nita. Kamu itu mikirin apa sih?
Masih tentang kemeja itu ya? Tatap Mas Iqbal. Kalau kamu penasaran, tanyakan saja ke tetangga kita itu. Kemeja itu milik siapa? Kupandangi mata Mas Iqbal. Dia seperti menantangku. Atau kamu mau bukti lain? Aku hubungi Pak Afif ya sekarang juga. Siapa tahu dia lihat bajuku dan mengamankannya, karena dia yang paling terakhir keluar kamar. Mas Iqbal malah ingin menghubungi Pak Afif yang merupakan wakilnya sebagai kepala sekolah. Aku menggeleng cepat. Kamu itu terlalu overthinking, Kaira, ucap Mas Iqbal lagi. Iya, Mas. Kaira minta maaf. Tarik senyumanku pada Mas Iqbal. Ya sudah, kamu makan dulu. Aku mau cuci tangan. Mas Iqbal lalu berdiri meninggalkanku dan anak-anak. Aku memperhatikannya dengan heran. Wastafel setauku bukan arah kemana langkahnya pergi. Oh, apa wastafelnya sudah pindah? Maaf mas, wastafel di tempat biasa pindah. Aku menanyakan pada waiter yang melewatiku. Iya bu, wastafelnya bocor. Ku tarik nafasku dalam-dalam. Sepertinya aku benar terlalu overthinking. Ayo Kaira, come on. Jangan pikirkan hal yang bisa mengganggu fokusmu. Aku baru tiba di kantor saat Nita menarik tanganku untuk mengikutinya. Wajahnya serius sekali. Ada apa sih, Nit? Pagi-pagi sudah mau mulai gosip. Hilang berkah harinya, tegurku. Masalah ini bukan gosip. Ini mau konfirmasi. Mau tabayun. Tatap Nita lalu berhenti di ujung tangga. Ada apa sih? Mas Iqbal kamu itu loh. Hari Sabtu ada di mana? Nita menanyakan keberadaan Mas Iqbal di hari Sabtu. Dia ada di pertemuan di kota sesama kepala sekolah. Memangnya kenapa? Tatapanku pada Nita yang memincingkan mata dengan kepala terangguk-angguk. Tak lama, tatapannya berubah padaku. Nita memandangku dengan lekat. Kamu yakin, Kaira? Ya yakinlah. Dia tidak sendirian. Ada wakilnya juga. Balasku pada Nita. Memangnya ada apa sih, Nit? Dengerin ya. Aku tidak mau nuduh. Makanya aku beritahu kamu. Sabtu suamiku melihat Mas Iqbal kamu ada di mall. Tidak sendirian. Cerita Nita. Baru juga dia mulai cerita. Pikiranku sudah terhubung dengan Evi dan tas belanjaannya. Apa itu benar? Alisku bertaut. Pikiranku masih memaksa untuk percaya pada Mas Iqbal. Meskipun... Ya jelas tidak sendirian lah. Dia kan sama Pak Afif wakilnya. Aku menyahut nama Pak Afif di depan Nita. Agar dia segera menyelesaikan obrolannya ini sebelum bel masuk anak-anak. Masalahnya... Mas Iqbal kamu itu sama perempuan Kaira sayang. Mata Nita sampai membulat saat menyebut kata perempuan. Perempuan? Ah, kamu salah lihat kali. Suamiku enggak ke... Aku menahan ucapanku sendiri. Mengingat salah satu barang dengan brand tertentu yang dia berikan kepadaku. Apa mungkin? Tapi barang itu memang adanya di mall. Kenapa? Giliran Nita yang memandangku. Suami kamu punya bukti tidak? Aku menahan nafas saat bertanya pada Nita. Deg-degan andai benar yang dilihat Harun, suami Nita itu adalah Mas Iqbal. Ada. Nita lalu merogoh kantong gamisnya, mengeluarkan ponsel, membukanya cepat lalu... Suami kamu kan? Aku melihat foto itu. Menzoomnya berkali-kali, memastikan itu benar Mas Iqbal. Lalu kupindahkan pada langkah perempuan di sebelahnya, yang melangkah sembari mengaitkan tangannya di lengan Mas Iqbal. Perempuan ini familiar. Bentuk hijabnya, langkahnya. Tidak mungkin. Tidak. Benar bukan? Kalau bukan aku lega nih. Sayang aja kalau sampai Mas Iqbal kamu beneran. Tega banget dia.
Celetuk Nita lalu mengambil ponselnya dari tanganku yang melemah, kehilangan tenaganya. "Nit, kirimkan ke nomorku." "Untuk? Untuk apa? Kalau bukan Mas Iqbal, kamu ngapain dikirimin?" Aku memejamkan mata, mempertimbangkan alasan apa yang akan aku sampaikan pada Nita. Nita ini seperti ratu gosip di sekolah. Apa saja info pasti dia duluan yang mengetahuinya. Termasuk hal ini. Aku khawatir hal ini akan bocor ke sana kemari jika aku bilang itu adalah Mas Iqbal. Kalau tidak aku bilang, jelas dia mempertanyakan untuk kebutuhan apa foto itu. "Nit, tolong janji sama aku ya." Wajah Nita berubah serius. "Ini 90% mirip dengan Mas Iqbal. Aku butuh foto ini untuk mengonfirmasikan ke dia untuk 10%-nya lagi. Boleh kan, Nit?" "Ya boleh lah. Semoga bukan Mas Iqbal kamu ya." Kuterima getar ponsel di sakuku. Foto itu sudah masuk ke sana, dan aku menyimpannya. Selain Mas Iqbal, orang yang harus pula kukonfirmasi adalah Evi. Gambar perempuan di foto itu adalah Evi. Model hijabnya tidak semua yang memakai, kecuali dia, sebab model itu hanyalah keluaran milik mbaknya yang penjahit itu, Mbak Nida. "Makasih ya, Nit." Aku meninggalkan Nita lebih dulu. Kuraba hatiku, membayangkan kebenaran kalau Mas Iqbal itu adalah... Tidak, tidak mungkin. "Kaira, tunggu." Langkah Nita mengejarku. Aku cepat menghapus air mata yang tiba-tiba merembes keluar dari celah bulu mataku. Nita tidak boleh melihat air mata ini. "Cepetan, tuh pasti halakoh pagi sudah mau dimulai." Balasku pada Nita tanpa menoleh. Hatiku seketika merasa diberi beban. Tidak sanggup rasanya memikirkan hal itu. Andai saja benar adanya. Hari ini hatiku tidak sedang berada di sini, di tengah siswa-siswa yang menjadi amanahku. Hatiku, pikiranku ada di rumah, pada Mas Iqbal yang selalu berangkat lebih akhir dari aku dan anak-anaknya. Ya Allah, apakah noda hitam itu benar ada di dalam pernikahanku dengan Mas Iqbal? Laki-laki yang aku kira bucin padaku. Kalau dia berpaling pada hati yang lain, terus apa sebabnya? Ingin rasanya aku menangis sekarang, meski aku belum punya bukti yang banyak. Aku tidak tahu mengapa seolah hati kecilku membenarkan kalau Mas Iqbal dan Evi... Tidak! Kutelungkupkan wajahku di atas meja, menangis dalam riuhnya siswa yang saling bercerita. Jika benar adanya begitu, ada harga yang harus Mas Iqbal bayar. Sebenarnya jauh-jauh dari tetangga depan rumah, Bu Hera sudah pernah bilang kepadaku untuk memasang CCTV di rumah. "Coba kamu pasang CCTV di rumahmu, Kaira. Kalau nanti ada sesuatu, kamu bisa membuktikannya." Mengapa ucapan Bu Hera seolah menyimpan pesan? Haruskah aku menanti Bu Hera kembali dari kampung suaminya untuk mencari tahu? Kepalaku terasa pusing, pening, migrain. "Mas, aku pusing sekali. Jemput aku di sekolah bersama anak-anak ya." Aku mengirimkan pesan pada Mas Iqbal. Aku memutuskan diam-diam akan mencari tahu kebenarannya. Benarkah aku seperti orang bego di hadapan Mas Iqbal? Sampai akhirnya aku bisa membuktikan semuanya. "Naik ojek aja. Mas masih lama." Ku baca pesan balasan dari Mas Iqbal. Dia paling siang datang ke sekolah, paling akhir juga untuk kembali ke rumah. Aku tidak membalas pesan dari Mas Iqbal. Mulai besok aku akan memintanya untuk berangkat bareng. Motor akan aku titipkan di rumah ibuku, dengan alasan ibu akan menggunakannya. Inilah salah satu caraku membuka semua pengkhianatan Mas Iqbal, jika benar adanya. Malam ini, aku tidak banyak bicara dengan Mas Iqbal. Bayangan dia bersama Evi di mall, bergandengan mesra sangat mengganggu warasku. Tiba-tiba aku bisa menangis sendiri dalam hening.
saat mencuci pakaian, saat menjemur, saat mencuci piring. Sayang, tolong buatkan aku kopi ya. Aku tunggu di ruang kerjaku. Pintanya setelah mengusap kepalaku. Aku hanya mengangguk tak bersuara, seperti ada gumpalan di dadaku yang terasa begitu perih. Kaira, kamu sakit? Kupikir Mas Iqbal tidak ada di belakangku. Dia membaca sikapku padanya. Kini kedua tangannya malah memegang kedua bahuku, memutar menghadapnya. Hei, apa ada masalah? Tatap Mas Iqbal penuh perhatian. Andai saja perhatian ini tidak diselipkan noda hitam yang dia sembunyikan, mungkin aku akan bahagia seperti hari-hari belakangan. Hari sebelum foto dirinya dan Evi ada di mall, dan mungkin saja malam itu. Aku memejamkan mata. Bukti belum sepenuhnya ada di tangan. Aku harus bisa menyesuaikan meski sakitnya luar biasa. Mas kesana saja. Aku akan buatkan kopinya. Ucapku menatapnya sejenak dengan senyum tipis. Tidak butuh waktu lama, kopi sudah kuhidangkan di depannya Mas Iqbal, yang sibuk melakukan pertemuan Zoom dengan guru-gurunya terkait persiapan ujian semester. Jika melihatnya seperti itu, dengan segala tanggung jawabnya, aku sangat bangga sekali. Tapi aku menutup ruang kerja Mas Iqbal, lalu menuju ke kamar depan. Malam ini, semua spray harus kuganti. Sudah hampir sepekan digunakan. Meski kamar depan jarang digunakan karena memang untuk tamu. Tetap saja kebersihan harus tetap diperhatikan. Kadang aku di sini untuk memakainya sholat. Fungsinya bisa berubah menjadi musola saat tidak ada tamu yang menginap. Satset. Mengganti spray sudah selesai. Saat aku mengambil untuk membawanya ke belakang, mataku tertuju pada sesuatu yang teronggok di sudut kamar. Saat aku mengambilnya, aku jelas heran. Itu adalah bra. Aku mengambilnya, mencermatinya. Apa ini milik Humaira? Aku mengingat hari di mana Humaira keponakanku menginap. Tapi jelas Humaira menginap pekan lalu. Saat ku ganti spraynya tidak ada benda ini. Lalu ini milik siapa? Aku tidak memakai bra dengan model bra kawat. Aku memakai model biasa tanpa gabus dan kawat. Tiba-tiba aku merasa dadaku terasa sesak. Ingat ucapan Gea pagi itu saat laptopku tertinggal. Tidak mungkin. Mas Iqbal tidak mungkin bersama Evi pagi itu. Tapi pikiranku terlempar pada situasi pagi itu saat Evi berdiri di pagar rumahnya mengantar Elsa. Aku dan Evi saling sapa, dan Mas Iqbal kala itu masih di dalam rumah, belum bergerak untuk ke sekolahnya. Jadi, meskipun tanganku bergerak memegangi bra tanpa identitas itu, aku menyimpannya dulu pada salah satu laci di kamar itu. Kelak bisa jadi bra itu menemukan siapa pemiliknya. Kembali pada pemiliknya. Sayang, kamu lihat charger ponselku tidak? Kepala Mas Iqbal muncul di pintu. Di tempat biasa mungkin, Mas. Balasku dengan suara bergetar. Lagi, Mas Iqbal memandangku, mengira aku sakit. Kamu sakit ya, sayang? Kenapa belum berangkat? Mas Iqbal terkejut dengan keberadaanku bersama Gea dan Dava di teras. Lah, kan kita nunggu ayah. Motor ibu kan dipakai sama nenek. Gea yang menjawab. Mas Iqbal nampaknya tidak siap dengan keadaan ini. Beberapa kali ekor mataku melihat kegundahannya. Bahkan sekali dua kali kutangkap pandanganku ke arah rumah Evi. Ayo mas, tegurku sembari melihat jam tangan yang melingkar di tangan kiriku. Ya sudah, tunggu sebentar. Tak lama kemudian, Mas Iqbal keluar dari rumah, memakai sarung dan kaos dalam yang tertutup oleh jaket. Mas mau ke sekolah atau mau kemana? Nanti aku balik lagi, ucap Mas Iqbal yang membuatku menahan getir. Sepertinya kecurigaan Bu Hera tetangga kami ada hubungannya. Mas, kalau bolak-balik buang waktu.
Gak ada salahnya kan kita ke kantor pagi? Jangan mentang-mentang kepala sekolah, Mas. Kamu seenaknya masuk siang. Protesku tidak bisa lagi menahan diri. Kaira, aku ini masih ada urusan di rumah. Mataku menatap Mas Iqbal. Urusan apa, Mas? Mas Iqbal terdiam. Semua urusan rumah sudah kukerjakan sejak malam. Mas juga nggak punya kerjaan di rumah, kan? Kamu selama ini tidak pernah protes kalau aku berangkat agak siang. Kenapa kamu sekarang mempertanyakan? Mas Iqbal keberatan dengan gencarnya aku menyudutkannya. Ya karena aku merasa alasan Mas itu tidak masuk akal. Pekerjaan apa memangnya, Mas? Mas Iqbal nampak terjepit oleh situasinya. Dia lalu membuka pintu rumah dan masuk kembali. Ayah ini bikin kita telat, ucap Gea gelisah. Dia paling tidak suka terlambat. Ayo, Mas Iqbal nampaknya tidak ikhlas mengantarkanku dan anak-anak. Kunci mobilnya mana? Aku menyodorkan tanganku. Untuk apa? Mas Iqbal menanyaiku, menatapku ingin tahu. Mas masih punya kerjaan kan? Sudah aku yang bawa mobilnya. Putusku merebut kunci dari tangannya. Kaira, kamu itu apa-apaan sih? Mas Iqbal tidak suka. Kubiarkan dia menyusul naik ke mobil, sementara Gia dan Dava sudah masuk terlebih dahulu. Mas Iqbal sudah duduk di sebelahku. Aku lalu membawa mobil dengan santai. Wajah Mas Iqbal benar-benar kelihatan terpaksa. Trrrt, trrrt. Ponsel Mas Iqbal yang ada di dashboard berbunyi. Cepat Mas Iqbal membacanya. Siapa, Mas? Tanya aku ingin tahu. Pak Afif. Apa yang dia bilang? Kejarku. Aku sekarang tidak percaya kalau Mas Iqbal mendapat pesan dari Pak Afif. Aku merasa akal-akalannya saja membuatku seperti orang bodoh. Evi ya? Tanyaku lirih, dengan mata tetap tertuju pada jalanan. Mas Iqbal membeku. Sesampainya di sekolah, aku tidak bisa lagi menahan kegundahan. Aku langsung mencari Nita. Ku tarik tangannya menjauh dari keramaian, menuju ruang guru yang masih sepi. Aku menumpahkan semua rasa sakit, kebingungan, dan kecurigaan yang selama ini kupendam sendirian. Nita mendengarkan dengan sabar. Matanya menunjukkan empati yang tulus. Nita, aku bingung. Selama ini aku pikir pernikahan kami baik-baik saja. Isaku, suaraku tercekat. Aku pikir kami bahagia, Nita. Tapi ternyata dia menduakan aku dengan Evi, tetangga kita sendiri. Aku menceritakan semua kecurigaanku yang dimulai dari hal-hal kecil. Mulai dari perubahan sikap Mas Iqbal, cerita Nita tentang Mas Iqbal di mall, bra yang aku temukan, sampai kejanggalan-kejanggalan yang akhirnya mendorongku memasang CCTV. Nita mengangguk, membenarkan apa yang dikatakan oleh Bu Hera, bahwa aku memang harus memasang CCTV agar semuanya jelas. Kebetulan hari itu, Mas Iqbal mengirimkan pesan. Katanya dia pulang larut malam karena sedang ada rapat komite sekolah. Kesempatan itu aku manfaatkan untuk memasang CCTV. Hanya dalam waktu 2 jam, CCTV pun terpasang. Aku berharap kebusukan suamiku akan terbongkar. Beberapa hari kemudian, ada hal aneh yang dilakukan oleh suamiku pagi itu. Dia izin tidak berangkat ke sekolah, katanya sakit. Aku pun tidak mempermasalahkannya, karena kini sudah ada CCTV yang bisa memantau dia dari luar rumah. Setelah aku mengajak Gea dan Dava berangkat ke sekolah, bersama Nita aku izin kepada kepala sekolah dan meminta bantuan teman Nita yang seorang pengacara. Syukurlah kamu pasang CCTV, kata Nita. Sekarang kita punya bukti yang kuat, gak cuma sekedar dugaan lagi. Ayo, kita temui Pak Syarif sekarang. Setelah bertemu dengan Pak Syarif, pengacara ternama, sepertinya ikan mulai memakan umpannya. Di hadapanku dan Nita,
Pak Syarif melihat langsung adegan yang tak senonoh antara Mas Iqbal dengan seorang wanita yang tidak lain adalah Evi. Ya, benar itu Evi. Ternyata memang dialah duri dalam rumah tanggaku. Aku yang langsung terpuruk segera ditenangkan oleh Nita. Pak Syarif pun menyimpan semua video sebagai bukti, termasuk upaya hukum untuk membuat Mas Iqbal merana nantinya. Langkah pertama Pak Syarif menghubungi kepala dinas terkait untuk menyampaikan perilaku memalukan Mas Iqbal. Setelah itu, semua proses dimulai. Hari itu, entah dari mana, aku mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Tidak ada lagi Kaira yang rapuh dan cengeng. Di dalam diriku, hanya ada amarah dingin yang siap membakar. Pagi itu, dengan semua bukti di tangan, aku didampingi oleh Pak Syarif dan Nita. Aku juga berhasil membawa kepala dinas tempat Mas Iqbal bekerja. Kami sudah berada di depan rumahku. Aku bisa melihat mobil Mas Iqbal terparkir di sana. Sebuah pemandangan yang begitu menyakitkan. Mas, ini semua tidak akan kamu dapatkan jika kamu tidak memulai, bisikku dalam hati. Mulai sekarang, kamu dan wanita itu akan membayar semua perbuatan kalian. Pintu digedor-gedor kuat oleh salah satu petugas dari tim Pak Syarif. Suara gedoran itu memecahkan keheningan pagi. Buka! Kami dari kepolisian! Teriaknya. Setelah beberapa saat, pintu terbuka dan muncullah Evi dengan wajah terkejut yang tidak bisa ditutupi. Di belakangnya, Mas Iqbal dengan pakaian santai, terlihat bingung. Pandangan mata mereka terpaku pada sosokku yang berdiri di depan pintu, didampingi Nita, Pak Syarif, dan kepala dinas yang juga hadir. Wajah Mas Iqbal langsung memucat, seperti melihat hantu. Kaira, kamu ngapain di sini? Tanyanya terbata-bata, suaranya bergetar. Seharusnya aku yang bertanya, Mas. Apa yang kamu lakukan di sini? Di dalam rumah kita, jawabku. Suaraku datar namun penuh penegasan. Aku menatap tajam ke arahnya, membuat Mas Iqbal tidak berani membalas tatapanku. Evi yang tadinya diam kini mulai angkat bicara. Mbak, kamu jangan ikut campur urusan kami, katanya dengan nada menantang. Urusan kalian? Apa yang kamu sebut urusan kalian? Dasar janda tidak tahu malu, balasku dengan suara lantang, membuat Nita menahan nafas di sebelahku. Kalian sudah menghancurkan rumah tanggaku. Kalian merusak hidup anak-anakku. Dan sekarang kamu berani bilang ini urusan kalian? Ini juga urusanku. Urusan kalian adalah urusanku juga. Kepala dinas maju selangkah. Raut wajahnya sangat serius. Saudara Iqbal, kami menerima laporan terkait pelanggaran etika dan moral yang Anda lakukan sebagai PNS dan kepala sekolah. Perbuatan Anda sangat memalukan dan akan mendapatkan hukuman yang berat. Mas Iqbal mencoba membantah. Ini semua fitnah, Pak. Saya tidak melakukan apa-apa. Tidak melakukan apa-apa. Aku tertawa getir. Mau pura-pura tidak tahu? Mari kita lihat rekaman ini. Pak Syarif memutar video penggerebekan yang sudah ia siapkan. Wajah Mas Iqbal dan Evi yang sedang bermesraan terpampang jelas. Mereka tidak bisa mengelak lagi. Keduanya hanya bisa terdiam. Wajah mereka memerah dan keringat dingin membasahi dahi mereka. Bawa mereka berdua, perintah kepala dinas. Sayang, aku bisa menjelaskan. Kamu salah paham. Mas Iqbal mencoba meraih tanganku. Ia terlihat sangat putus asa. Aku menepis tangannya dengan kasar. Sudah terlambat, Mas. Kamu sudah tidak punya alasan lagi untukku. Sekarang, bayarlah semua perbuatanmu. Aku akan pastikan kamu menderita, seperti aku menderita selama ini. Evi yang melihat dirinya tidak bisa lagi bersembunyi, mulai histeris dan menangis. Mbak Kaira,
Tolong jangan begini, Mbak. Mbak kok tega sama anakku? Anakmu? Aku menatap tajam. Suaraku bergetar karena emosi. Anakmu tidak bersalah, tapi ibunyalah yang bersalah. Biarkan anakmu tahu, ayahnya adalah seorang pecundang dan ibunya adalah perusak rumah tangga orang. Aku menoleh ke arah Mas Iqbal. Mulai sekarang, kamu bukan lagi suamiku, Mas. Dan kamu, Evi, bersiaplah untuk hidup dalam penderitaan. Ini bukan lagi soal sakit hati, tapi ini adalah pembalasan. Aku berjalan keluar, meninggalkan mereka berdua yang tak berdaya. Aku menoleh ke arah Mas Iqbal. Mulai sekarang, kamu bukan lagi suamiku. Dan kamu, Evi, bersiaplah untuk hidup dalam penderitaan. Ini bukan lagi soal sakit hati, tapi ini adalah pembalasan. Aku berjalan keluar, meninggalkan mereka berdua yang tak berdaya. Nita menyusulku, memelukku dengan erat. Kaira, kamu sudah bebas. Aku tersenyum miris. Bebas, tapi aku telah kehilangan. Tidak ada lagi air mata untuk hari ini. Hanya ada satu hal yang akan aku lakukan, membuat mereka sengsara. Waktu berlalu, dan kehidupanku kini berbeda. Rumah yang dulu terasa hampa, kini dipenuhi dengan tawa Gea dan Dava. Tanpa Mas Iqbal, aku menyadari bahwa aku jauh lebih kuat dan mampu. Anak-anak tumbuh menjadi lebih mandiri. Dan aku kembali menemukan diriku yang dulu, sosok yang ceria dan penuh semangat. Hubunganku dengan Nita semakin erat. Dia bukan hanya teman, tetapi juga keluarga yang membantuku melewati masa kelam dalam hidupku. Pagi itu, saat mengantar anak-anak ke sekolah, aku melewati kontrakan Evi. Di depan pintu, kulihat Mas Iqbal sedang menyapu halaman. Seragam PNS yang dulu ia kenakan, kini digantikan dengan kaos lusuh. Wajahnya terlihat lelah dan putus asa. Ku dengar dari Nita bahwa setelah dipecat sebagai kepala sekolah karena skandal memalukan itu, Mas Iqbal kesulitan mencari pekerjaan. Dengan riwayat buruk yang dimilikinya, tidak ada sekolah lain yang mau menerimanya. Ia pun terpaksa mengambil pekerjaan serabutan, termasuk menjadi tukang sapu di komplek perumahan. Evi yang juga diusir oleh keluarganya karena aib yang ia bawa, terpaksa ikut menanggung penderitaan ini bersama. Mereka hidup berdesakan di kontrakan kecil, jauh dari kemewahan yang dulu pernah mereka inginkan. Aku tidak merasa iba. Rasa sakit yang pernah kurasakan jauh lebih besar dari penderitaan yang mereka alami sekarang. Ini adalah hasil dari pilihan mereka. Aku tahu apa yang aku perbuat bukan hanya sekedar pembalasan, melainkan juga sebuah pelajaran. Aku ingin mereka mengerti bahwa kebahagiaan yang dibangun di atas penderitaan orang lain tidak akan pernah bertahan lama. Melihat Mas Iqbal menyapu, hatiku terasa dingin. Tidak ada lagi cinta, benci ataupun dendam. Hanya ada rasa lega. Lega karena akhirnya aku terbebas dari pernikahan yang penuh kebohongan. Aku bahagia bersama Gea dan Dava. Kami memiliki kehidupan baru yang jauh lebih baik. Dan aku yakin, ini adalah awal dari segalanya. Tamat.